Udin hendak dijadikan penghuni kampung goib yang ada di Gunung Salak karena Udin sudah melanggar sesuatu di situ, guys. Kali ini kita akan membacakan kisahnya Udin dan Kiki ketika mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Udin ini hendak dijadikan penduduk kampung goib yang ada di Gunung Salak, guys. Karena Udin sudah melanggar sesuatu di situ, guys. Apa yang sudah dilanggar Udin dan mengapa Udin sampai hendak dijadikan penduduk di kampung goib itu? Yuk kita simak sama-sama kisahnya. Tapi sebelum masuk lebih jauh, kenalin, nama gue Setia. Buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena akan ada video-video baru yang bakal membuat kita merinding bareng-bareng. Jadi guys, di tahun 2020 lalu, Kiki dan Udin yang lagi ikut open trip ke Gunung Salak via Cimelati, sebelum pendakian, Udin ini sempat ngobrol-ngobrol sama Kiki di base camp. Udin sempat ngomong di situ, kalau menurut orang-orang, trek di Gunung Salak itu kacau banget. Tapi bagi gue sih bodo amat lah, gak ada apa-apanya, orang gunung pendek doang. Nah, ternyata mereka berdua ini adalah sama-sama pendaki pemula yang baru pertama kali menginjakan kakinya ke Gunung Salak. Sekitar jam setengah 7 pagi, mulailah rombongan mereka melakukan pendakian menuju ke pos 1. Ketika jalur pendakian mulai menanjak, Udin ngomong lagi nih, apaan tanjakan begini doang? Mendengar Udin yang ngomong kayak begitu, leader open trip mereka ngingetin, tolong ya, jaga omongan, sikap dan sopan santunnya, apalagi di gunung ini. Setelah istirahat beberapa saat, lanjutlah mereka jalan sampai tiba di pos 3. Nah, di pos 3 ini, lagi-lagi Udin ngomong. Memang Udin ini mulutnya kacau banget deh. Lo tahu apa yang Udin bilang di situ? Kalau ada apa-apa sama gue, seru kali ya. Lalu Kiki pun ngomong di situ. Iya, kalau apa-apanya cuman lu doang sendirian sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai bawa kita-kita sama rombongan, gimana? Ah, itu mah bagi gue nggak masalah, kata Udin ini. Sampai tibalah mereka di sebuah makam yang ada di puncak Salak. Di situ, leader open trip mereka mengajak untuk berziarah ke makam itu. Nah, di saat rombongan mereka tengah berdoa, lagi-lagi Udin ini bukannya ikut berdoa, malah dia bercanda, cekikikan sambil tertawa. Setelah turun dari puncak, mereka pun mendirikan tenda di pos 5, nggak jauh dari makam Mbah Salak tadi. Sekitar jam 2 malam, di saat teman-teman yang lain tengah tertidur lelap, Udin kebelet kencing. Dia pun ngebangunin Kiki untuk diantar kencing. Di situ Kiki berpesan, "Cuy, kalau kencing agak ngejauh dikit dari makam ya." Tetapi Udin diem saja di situ. Karena saking kebeletnya, Udin pun langsung kencing gak jauh dari tenda mereka. Selesai kencing, mereka pun kembali ke tenda dan tidur sampai esok pagi. Sekitar jam 1 siang, mulailah mereka bersiap-siap untuk turun menuju base camp. Nah, disinilah awal dimulainya pembalasan dari makhluk penghuni tempat itu terhadap apa yang sudah diperbuat Udin selama di pendakian. Tepat jam 2 siang, mulailah rombongan mereka meninggalkan pos 5 menuju ke pos 4. Udin berada di posisi ketiga dari belakang. Jadi, sweeper di paling belakang disusul Kiki, barulah ketiga Udin. Di tengah perjalanan, tali sepatu Udin copot. Udin pun jongkok untuk membetulkan tali sepatunya. Sambil menunggu Udin membetulkan tali sepatunya, Kiki pun minum beberapa teguk dari air mineral yang dia bawa. Di situ, tim sweeper mereka menyalip mereka berdua sambil ngomong, "Saya tunggu di depan ya, masih kelihatan kok, nggak begitu jauh." Selesai minum, ketika Kiki menoleh ke depan, Udin dan rombongannya sudah hilang di hadapannya. Lalu dia turun sendiri sambil memanggil-manggil Udin. "Udin, Din, tungguin." Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Sampai tibalah dia di tikungan menuju ke pos 4. Kiki melihat Udin ada di sisi kiri jalur
tengah duduk sambil bengong. Sontak Kiki pun menepuk pundaknya Udin. "Din, ngapain di sini? Ayo turun, ayo kita pulang." Tapi apa jawaban Udin? "Lu mau turun, mau pulang? Duluan aja, gua masih betah di sini." Kiki pun kaget di situ. "Apa-apaan lu? Ayo kita turun cepet. Pokoknya kita harus pulang." Udin pun ngomong dengan nada datar. "Lu mau pulang? Ya udah, gua anterin yuk." Sambil menarik tangannya Udin, Kiki memaksa Udin untuk segera ikut turun. Tiba-tiba muncul dari belakang Kiki seorang kakek-kakek berjenggot panjang, berpakaian tradisional berwarna coklat mirip abah-abah, dan membawa golok di pinggangnya. Kakek itu pun ngomong, "Ngapain, Jang? Temen kamu itu nggak mau pulang. Dia udah mau diambil buat dijadiin penduduk sini." "Maksud kakek apa?" tanya Kiki. "Kamu pasti ngerti. Kehadiran teman kamu tidak disukai di sini. Dia tidak perlu dihormati. Kalau bertamu seperti itu, harus siap-siap menanggung akibatnya." Lalu Kiki pun jawab, "Kalau begitu jangan sekarang, kek. Tolong kasih dia waktu. Biarin dia pulang dulu. Kasian, orang tuanya pasti sedang nunggu di rumah." Akhirnya Kiki pun berjanji sama si kakek kalau dia bakal bertanggung jawab terhadap perbuatan Udin. Mengingat Udin ini adalah teman pendakian pertamanya di Gunung Salak. Dan mereka pun diizinkan oleh si kakek untuk meninggalkan tempat itu. Dengan syarat, kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan teman kamu. Lalu Kiki pun pamit sama si kakek sambil mengucapkan salam. Dia pun sempat menyalami tangan si kakek. Nah, menurut ceritanya Kiki, tangannya si kakek dingin persis kayak es. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin karena udah berbeda alam kali ya. Atau menurut kalian, kalau ada pendapat lain, silakan komentar di bawah. Setelah berjalan beberapa saat, Kiki baru sadar setiap hendak meninggalkan lokasi itu, tetap saja dia balik lagi ke situ. Sampai di tengah keputusasaannya, Kiki berucap, kalau saja ketemu dengan perkampungan, udah seneng banget. Nggak lama abis ngomong begitu, tiba-tiba Udin yang berada di posisi depan ngomong ke Kiki, "Cuy, kayaknya ada perkampungan deh di depan itu." "Ah, masa sih? Setahu gua masih jauh, Din. Kecuali kalau udah ada pohon-pohon yang tumbuh tersusun rapi, itu baru udah dekat." Setelah diperhatikan sama Kiki, ternyata benar. Ada sebuah perkampungan di hadapan mereka. Udin sama Kiki pun langsung menuju perkampungan itu. Setiba di salah satu rumah di kampung itu, muncullah sosok kakek-kakek tadi. Lalu si kakek pun ngomong lagi, dengan ucapan yang sama, "Ngapain, Jang?" Singkat cerita, diajaklah Udin sama Kiki ke rumah si kakek itu. Mereka pun disuguhin air putih sambil ngobrol-ngobrol. Di tengah obrolan mereka, si kakek kembali ngingetin Kiki, "Ingat ya, Jang, atas janji kamu. Karena satu janji, satu sukma. Dan jangan lagi diulangi perbuatan seperti teman kamu itu." Kiki pun kembali berpikir atas ucapan si kakek. Ternyata ucapan Kiki tadi merupakan janji yang harus ditepati. Tapi ya sudahlah, yang penting bisa pulang dulu dalam pikiran Kiki ini. Akhirnya setelah minum, mereka pun diizinkan untuk pulang dan diantar sama si kakek sampai ke pos 1. Setiba di pos 1, ketika Kiki dan Udin hendak mengucapkan terima kasih sama si kakek, kakek itu pun hilang seketika. Nah, sesampainya di rumah guys, Kiki dan Udin mengalami demam tinggi selama 3 hari. Bahkan mereka berdua sempat dimimpiin sama si kakek. Di mana dalam mimpi itu si kakek berpesan, "Ingat janji kamu, satu janji, satu sukma. Temuin kakek di Puncak Manik." Akhirnya, atas saran dari teman-temannya Kiki, beberapa hari setelah pendakian, Kiki menyempatkan diri untuk menggelar acara doa bersama.
sambil membaca Yasin dan tahlil di kediamannya. Selanjutnya, Kiki pun kembali ke gunung itu untuk menepati janjinya, sambil berziarah ke makam dan menyiram bekas kencingnya Udin beberapa hari yang lalu. Tetapi kali ini, Kiki tidak lagi ditemani sama Udin, tetapi ditemani oleh sahabatnya yang lain. Nah, di saat Kiki tengah berdoa di makam itu, tiba-tiba muncul sosok si kakek persis di samping Udin sambil ngomong, "Makasih ya Jang." Setelah selesai berziarah dan menyiram bekas kencingnya Udin, Kiki bersama sahabatnya kembali turun ke base camp. Setiba di rumah, teman-temannya Kiki pun berpesan, "Lain kali jangan lagi ngorbanin diri lu buat teman sampai seperti itu. Karena itu nyawa taruhannya." Dan sejak itu, kehidupan Kiki dan Udin pun kembali normal seperti sedia kala. Oke guys, itu tadi kisah pengalaman Kiki dan Udin ketika mendaki ke Gunung Salak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan sisi positif dari kisah tadi. Atau buat kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman atau ada pendapat lain, silahkan komentar di bawah. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin ini hendak dijadikan Udin